Toko rokok Bapak Nur Yasin adalah toko yang menjualkan berbagai macam jenis rokok. Toko ini didirikan sendiri oleh beliau. Toko ini sudah ada sejak tahun 1998 hingga sekarang. Toko Bapak Nur Yasin ini beralamat di Jalan Jawa 4 di samping Indomaret. Beliau menjualkan rokok ini sendirian. Toko biasanya beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Biasanya Bapak Nur Yasin membeli atau memasok jualannya langsung pada distributor dari PT Gudang Garam Ter. Baik, di sini saya akan membuat data perusahaan dari toko rokok Bapak Nur Yasin. Jadi kita buat dulu data perusahaannya. Company name-nya ini kita isi toko rokok Nur Yasin. Kemudian alamat dari toko rokok ini ada di Jalan Jawa nomor 4. Lalu di sini kita menentukan conversion month-nya itu di bulan Mei karena kita membuat pencatatan transaksi untuk bulan Mei. Kemudian pilih I would like to build my own account. Kemudian kita pilih penyimpanannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita masukkan dulu untuk supplier dan customer dari toko rokok Nur Yasin ini. Nah, untuk customer ini karena Bapak Nur Yasin ini tidak memiliki customer yang tetap, maka customer ini kita ganti dengan hari. Kemudian untuk supplier, nama suppliernya itu distributor resmi dari PT Gudang Garam. Eh, Setelah itu kita buat account-nya terlebih dahulu. Nah, di sini undeposit account ini kita ganti dengan kas. Kemudian trade debtor ini kita ganti dengan piutang dagang. Kemudian kita buat baru untuk persediaannya. Account type-nya kita pilih ada current asset. Kemudian kita buat lagi untuk perlengkapan. Kemudian kita ke bagian liability dan trade creditor-nya ini kita ganti dengan utang dagang. Pada bagian aset ini kita buat header account baru. Nomornya 2100. Kita beri nama aset tetap. Setelah itu kita new. Account type-nya kita pilih fixed asset. Account-nya 2110. Kemudian kita buat penyusutannya. Fixed asset lagi.
Setelah itu kita ke bagian equity. Paid up capital ini kita ganti dengan modal Nur Yasin. Kita buat new 2.100 untuk prefer Nur Yasin. Kemudian kita ke bagian income. Kita buat untuk akun penjualan. Dan pada bagian cost of sale kita buat baru untuk pembelian. Kemudian kita close. Lalu kita masukkan saldo awal perusahaan di setup, kemudian balance, account opening balance. Kas-nya di sini ada 8 juta. Kemudian persediaannya ada 7.302. Kemudian bagian perlengkapan ini 20.000. Piutang dagangnya tidak ada. Kemudian bangunan ini 9 juta. Dan akumulasi penyusutan bangunan ini utang dagangnya ini kosong. Kemudian kita langsung ke bagian modal Nur Yasin, yaitu 20.922.000. Kemudian kita setup link account. Untuk sales account, bagian ini kita ganti dengan kas. Kemudian untuk pembelian kita ganti juga bagian ini dengan kas. Setelah itu kita membuat untuk persediaannya. Di item list kita buat baru ya. Item number-nya itu yang pertama S12, namanya Surya 12. Kemudian dicentang semua. Pada bagian I buy this item ini kita pilih pembelian, I sell this item penjualan, dan I inventory this item kita pilih persediaan. Kemudian pada buying detail ini kita isikan harga belinya, yaitu 19.200. Buying unit measure-nya itu unit. Kemudian tax code-nya ini kita pakai non-taxable. Dan untuk bagian selling detailnya ini kita isi harga jualnya yaitu 22.000. Kemudian teksnya non-taxable lagi. Produk selanjutnya adalah Surya Profesional, kodenya SP. Kemudian kita isi buying detailnya itu 21.600. Selling detailnya itu 24.500. Kita buat baru lagi untuk Surya Profesional Mill, kodenya SVM. Buying detailnya di sini harga belinya 21.600. Selling detailnya 24.500. Untuk selanjutnya ini ada gudang garam signatur, kodenya GGS. Harga belinya 17.200. Kemudian harga jualnya ini 19.500. Dan barang terakhir itu gudang garam Patra, kodenya GGP.
Harga belinya 10.200. Harga jualnya 12.000. Kemudian ini kita close dulu. Kemudian setup opening balance. Sudah. Selanjutnya kita mengisi adjust inventory. Tanggalnya 1 Mei 2022. Surya 12 yang pertama. Kuantitinya itu ada 100. Harga belinya 19.200. Kemudian amount-nya kita pakai persediaan. Untuk Surya profesional, persediaan awalnya 82, kemudian harga belinya ini 21.600. Untuk Surya profesional mil, saldo awalnya ada 72, harga belinya 21.600. Kemudian ada gudang garam signatur. Persediaan awalnya ada 78. Harga belinya 17.200. Yang terakhir gudang garam Patra. Persediaan awalnya ada 70. Harga belinya 10.200. Memonya kita isi persediaan awal. Kemudian setelah itu kita tinggal memasukkan transaksi jurnal yang ada dari perusahaan ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang transaksi penjurnalan maupun penjualan dan pembelian yang ada di aplikasi Mayop. Nah, di sini untuk transaksi penjurnalan kita langsung saja bisa klik accounts, langsung klik record journal entry. Nah, di sini merupakan tempat kita untuk melakukan penjurnalan di aplikasi Mayop. Sedangkan untuk penjualan kita bisa klik sales, lalu klik pada enter sales. Nah, ini merupakan tempat untuk kita melakukan transaksi sebuah penjualan. Sedangkan untuk transaksi pembelian, kita bisa klik purchase, lalu klik enter purchase. Nah, ini merupakan tempat transaksi dari pembelian. Nah, lalu saya akan untuk membuka laporan keuangan dari Bapak Nur Yasin yang sudah kelompok kami kerjakan. Nah, di sini saya akan membuka standar balance dari kelompok kami kerjakan. Yang selanjutnya ada daftar saldo dari toko rokok Bapak Nur Yasin itu sendiri. Nah, pada layar dapat dilihat daftar saldo toko rokok Bapak Nur Yasin pada bulan April atau pada bulan sebelumnya. Di sini ada kas sebesar 8 juta, kemudian persediaan 7.302.000, kemudian perlengkapan 20.000, kemudian peralatan 9 juta, kemudian ada penyusutan peralatan 3.400.000, kemudian dan yang terakhir yaitu modal sebesar 20.922.000. Nah, kemudian terjadi beberapa transaksi di toko Bapak Nur Yasin sendiri selama bulan Mei, sehingga daftar saldo dari toko rokok Bapak Nur Yasin itu sendiri berubah. Di sini dapat dilihat bahwa kas setelah terjadi transaksi yaitu menjadi sebesar
8.341.700, kemudian persediaan berubah menjadi 7.687.800, kemudian perlengkapan menjadi 24.000, kemudian ada modal dari Bapak Nur Yassin itu menjadi 21.628.500. Kemudian ada mengenai transaksi yang terjadi di toko Pak Nur Yassin ini pada bulan Mei. Di sini transaksi yang terjadi pada toko Bapak Nur Yassin sendiri yaitu ada penjualan, ada pembelian, kemudian ada privé, dan juga ada mengenai beban penyusutan atau jurnal penyelesaian, di mana di toko Bapak Nur Yassin sendiri terkait penyelesaian itu ada bangunan dan juga perlengkapan. Di sini bangunan yang dimiliki Bapak Nur Yassin sendiri memiliki masa manfaat yaitu 30 tahun. Dan juga bangunan yang dimiliki Bapak Nur Yassin ini dimiliki sejak tahun 2011. Kemudian ada juga penyusutan pada perlengkapan yaitu sebesar 16.000. Dan juga untuk pembelian dari toko Bapak Nur Yassin ini, yaitu Bapak Nur Yassin membeli rokok langsung kepada distribusi dari PT Gudang Garam Tbk. Laporan balance sheet dari toko Bapak Nur Yassin, yaitu total equity-nya sebesar 21.628.500. Nah, di sini merupakan aset yang terdiri dari kas, persediaan, perlengkapan, dan juga aset tetap. Lalu saya akan juga menjelaskan dari income statement toko Bapak Nur Yassin. Dari bulan Mei tanggal 1 hingga bulan Mei tanggal 31. Nah, di sini merupakan income statement dari toko Bapak Nur Yassin dengan penjualan sebesar 31.898.500, sedangkan untuk pembelian 27.951.000. Nah, di sini mendapatkan keuntungan sebesar 3.947.500, sedangkan untuk expense beban perlengkapan yaitu sebesar 16.000, beban penyusutan bangunan Rp 25.000, jadi totalnya yaitu 41.000. Nah, berarti di sini toko dari Bapak Nur Yassin pada bulan Mei mendapatkan laba sebesar 3.906.500.